Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan saya Muhammad Farhan Nasrul. Pada video kali ini kita akan membahas tentang puisi tidak berpola Chairil Anwar dan Soetarji Kalzum Bahri. Puisi adalah bentuk seni yang menggunakan kata-kata dengan cermat dan disusun secara artistik untuk mengungkapkan perasaan, pemikiran, atau pengalaman manusia. Lebih sekedar penggunaan bahasa sehari-hari, puisi menghadirkan kekayaan bahasa dan manfaat perangkat sastra, seperti imaji, metafora, simbol, dan perbandingan untuk menciptakan pengalaman estetik yang mendalam. Selanjutnya kita bahas tentang macam-macam puisi. Yang pertama ada puisi klasik. Puisi yang mengikuti aturan dan pola tertentu seperti soneta atau pantun. Contoh penulis puisi klasik termasuk William Shakespeare dan John Keats. Yang kedua, puisi modern. Puisi yang melampaui batasan tradisional, yang mencoba pendekatan baru dalam penggunaan bahasa dan bentuk puisi. Contoh penulis puisi modern termasuk T.S. Eliot dan Maya Angelou. Selanjutnya ada puisi bebas. Puisi bebas adalah puisi yang tidak terikat oleh pola, irama, atau rima tertentu. Puisi bebas memberikan kebebasan penuh bagi pengarang dan dalam penggunaan bahasa dan struktur. Dalam puisi bebas, penulis memiliki kebebasan penuh dalam mengekspresikan ide dan perasaan tanpa harus mengikuti aturan-aturan yang ketat. Terkait struktur puisi tradisional, hal ini memungkinkan penulis untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan mereka dengan cara yang lebih bebas dan spontan, menciptakan gaya yang lebih eksperimental dan puitis. Tokoh dari puisi bebas ini yang akan kita bahas adalah Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah salah satu penyair terkemuka Indonesia pada abad ke-20. Dia dikenal karena karyanya yang revolusioner dan puitis, yang mengusung semangat perubahan dan ketidakpuasan terhadap kondisi sosial pada zamannya. Chairil Anwar dianggap sebagai pelopor puisi bebas di Indonesia, dengan gaya ekspresif dan gaya bahasa yang sederhana namun kuat. Karya-karyanya menyoroti tema-tema seperti cinta, kehidupan, kematian, kesepian, dan perlawanan terhadap penindasan, dan telah memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan sastra Indonesia modern. Salah satu puisinya yang terkenal adalah Puisi Aku. Puisi Taman adalah salah satu contoh puisi bebas karya Chairil Anwar. Gaya puisi bebas ditandai dengan penggunaan struktur yang tidak terikat oleh pola ritme atau rima yang kaku, memberikan kebebasan bagi penyair untuk mengekspresikan ide dan perasaannya dengan cara yang lebih spontan dan eksperimental. Chairil Anwar dikenal sebagai salah satu pelopor puisi bebas di Indonesia, dan karyanya banyak dianggap sebagai perwujudan dari eksperimen bahasa dan ekspresi yang bebas dari keterkaitan aturan-aturan tradisional puisi. Puisi Taman karya Chairil Anwar tidak mengikuti pola tertentu dalam hal rima atau ritme yang konsisten. Hal ini merupakan ciri khas dari puisi bebas, di mana penulis memiliki kebebasan dalam mengekspresikan ide dan perasaan tanpa harus terikat oleh aturan-aturan yang ketat. Dalam puisi ini, Chairil Anwar menggunakan gaya yang lebih bebas dan ekspresif, menggunakan perbandaran kata yang sederhana namun penuh makna, untuk mengekspresikan gambaran kehidupan yang kompleks dan penuh kontradiksi. Selanjutnya ada tokoh Soetarji Kalzum Bahri, adalah seorang penyair Indonesia yang terkenal. Lahir pada tanggal 24 April 1941 di Muara, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Soetarji dikenal karena karyanya yang ekspresif dan berpengaruh. Ia adalah salah satu pelopor puisi bebas di Indonesia, menelusuri berbagai tema dalam karyanya, mulai dari cinta, politik, sosial, hingga kemanusiaan. Karya-karyanya seringkali mengusung pesan-pesan kritis dan reflektif terhadap kondisi sosial politik zaman itu. Soetarji Kalzum Bahri telah menerima berbagai penghargaan atas kontribusinya dalam dunia sastra Indonesia. Puisi tragedi Winka dan Sinka karya Soetarji Kalzum Bahri memiliki pola puisi bebas. Dalam puisi ini, Soetarji Kalzum Bahri menggunakan gaya yang lebih bebas dan tidak terikat pada aturan-aturan tertentu dalam hal struktur atau rima. Hal ini memungkinkan penyair mengekspresikan perasaan dan ide dengan lebih bebas dan spontan, menciptakan suasana yang lebih eksperimental dan puitis. Puisi tragedi Winka dan Sinka karya Soetarji Kalzum Bahri seringkali dikaitkan dengan tema-tema seperti tragedi, kesedihan, atau penderitaan. Namun, tanpa membaca langsung puisi tersebut, sulit bagi saya untuk memberikan analisis yang tepat tentang tema-tema yang terkandung di dalamnya. Tema-tema ini memungkinkan menggambarkan pengalaman manusia dalam menghadapi penderitaan, kehilangan, atau keputusan, atau mungkin juga bicara tentang ketidakadilan sosial atau politik. Jika Anda tertarik untuk memahami lebih dalam tentang tema-tema yang diungkap dalam puisi ini, disarankan untuk membaca langsung puisi tersebut untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.